Selamat hari Minggu, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang bangkit itu. Amin. Firman Tuhan buat kita di Minggu Judika hari ini terambil dari Filipi 3 ayat 4b sampai ayat yang ke-14. Dikatakan firman Tuhan demikian. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaanku. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengerjakannya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan ini mau dirangkum dalam satu kata tema yang disebut dengan berlari menuju panggilan surgawi. Berlari menuju panggilan surgawi berarti ada yang ditinggalkan, ada yang diabaikan. Karena ada yang baru panggilan dari surgawi yang lebih bergema di hati dan pikiran Paulus waktu itu. Dan kini buat saudara, ada panggilan surgawi yang luar biasa makna, pengaruh dan kekuatannya, sehingga meninggalkan panggilan-panggilan yang dulu yang dianggap usang. Saya kira relevan hal ini dengan pengalaman Rasul Paulus, pengalaman iman Rasul Paulus, pengalaman panggilan Rasul Paulus, supaya dia juga memanggil orang-orang lain masuk dalam persekutuan bersama Kristus yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati itu. Saudaraku yang kekasih, ada persoalan yang tajam antara dua kelompok orang Kristen dalam satu jemaat, yakni jemaat yang ada di Filipi. Ada orang yang legalis, ada orang Yahudi Kristen, tapi sangat dipengaruhi oleh aturan ibadah, aturan berdoa, aturan praktik hidup, aturan bergaul, aturan menyikapi hari Sabat dengan yang lain-lain, sehingga lebih menonjol hukum aturannya daripada cinta kasih dalam penampilan hidup sehari-hari buat mereka. Tapi ada orang yang beriman, yang mengandalkan iman percayanya, yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah dalam nama Yesus, yang tidak terlalu
terganggu dengan pemahaman yang legalis ini. Namun demikian Rasul Paulus melihat hal ini bisa menjadi masalah yang sangat potensial yang membuat jemaat itu tidak akan lama bisa pecah dan retak oleh karena pemahaman teologis, pemahaman praktis yang berbeda di antara kedua komunitas yang ada ini. Tidak bisa sangkal bahwasanya jemaat Filipi adalah jemaat yang sungguh-sungguh memberikan dukungan dan memperlihatkan cinta kasihnya kepada misi Rasul Paulus. Ingat saudara yang kekasih bahwa Epaphroditus diutus oleh jemaat Filipi mengunjungi Rasul Paulus ketika dia berada di Roma. Ketika dia membuat misi pekerjaan Rasul Paulus dibantu habis-habisan secara materi, doa, dan dukungan-dukungan lainnya karena mereka sungguh-sungguh merasakan pelayanan Rasul Paulus ketika Rasul Paulus bersama-sama dengan mereka. Karena mereka merasakan bagaimana cinta kasih Allah tumbuh dalam hidup mereka atas pelayanan Rasul Paulus. Oleh karena itulah Rasul Paulus memperlihatkan cinta kasihnya. Dia meng-care, dia menjaga, dia mengantisipasi jangan sampai jemaat ini bisa retak oleh karena pemahaman mendasar, pemahaman latar belakang teologi dengan yang lain yang subur di antara mereka ini, apalagi kalau dibiarkan. Mungkin di gereja saudara bisa terjadi seperti itu. Ada hal-hal yang potensial yang dibiarkan sehingga sama dengan membiarkan bom waktu tidak akan lama bisa menjadi pecah. Persoalan kepemimpinan, persoalan keuangan, persoalan komunitas yang berbeda latar belakang dengan yang lain-lain, meski saudara pecahkan, saudara cairkan, dan itu yang dikerjakan oleh hamba Allah Rasul Paulus pada kesempatan ini. Dia mengantisipasi, dia mau mengatakan kepada orang-orang yang legalis itu, kalau bicara soal orang Yahudi, saya adalah orang yang disunat pada yang ke-8, orang Israel asli, orang Ibrani asli, orang yang menghempang pergerakan pertumbuhan orang Kristen di Damsyik sehingga Kristus Yesus menangkap aku supaya aku juga menangkap orang. Nanti ketaatan terhadap hukum Taurat, aku adalah orang yang tidak bercacat. Dikatakan terkait dengan orang-orang yang melayani soal mazhab, aku adalah orang Farisi, mazhab yang paling fanatik di tengah-tengah orang Yahudi. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, tetapi sekarang hal itu menjadi kerugian bagiku karena aku berada dalam Kristus Yesus, dan itu seolah-olah sampah bagiku. Semuanya meski ditinggalkan. Kenapa? Karena hal itu hanya mau memperlihatkan legalitas formal dari kehidupan sehari-hari tanpa iman yang bermakna dan berarti. Seolah-olah membanggakan diri atas perlakuan, seolah-olah diukur dengan aturan-aturan, seolah-olah saya hanya menekankan amal ibadah saya tanpa mengandalkan imanku. Sementara Tuhan melihat apa saja pun dari pihak manusia tidak akan mungkin mengenrich kebenaran, tidak akan mungkin mengenrich keselamatan kecuali oleh karena anugerah Tuhan semata, dan itu mesti disambut oleh iman setiap orang percaya di tengah-tengah kehidupannya. Ini yang mau dibongkar oleh Rasul Paulus. Dia memperlihatkan bahwasanya dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-6 itu bahwa orang-orang yang hidup secara lahiriah, yang taat di bawah hukum Taurat, di bawah tuntutan hukum Taurat, itu tidak berkenan kepada Allah. Saudaraku yang kekasih, dalam ayat 7 sampai ayat 9 dikatakan oleh firman Tuhan, hidup orang Kristen seperti hidup yang berlomba-lomba antara satu, di mana dalam perlombaan itu perlombaan yang tidak mengandalkan perbuatan. Oleh karena itu startnya berada dalam nama Yesus dan tujuannya hanya dalam nama Yesus, dan dalam rentang waktu perlombaan mulai start sampai akhir dari start yang kita sebut tujuan itu, meski menyangkal diri, meniadakan amal yang kulakukan. Rasul Paulus dulu melihat pembenaran diri dia itu perlakuan-perlakuan yang didorong dengan pengetahuannya,
yang seolah-olah dia merasa kudus oleh karena hukum-hukum keyahudian, oleh karena aturan-aturan keyahudian dari mazhab-mazhab Farisinya itu, dianggapnya itu kerugian. Karena ketika itu dia sadar bahwa buat Kristus bukan itu yang penting. Oleh karena itu dia menganggap itu sampah. Oleh karena tujuannya bukan untuk mengandalkan diri, bukan mau menyombongkan diri, bukan mau memperlihatkan kebenaran diri sendiri, tapi adalah memperlihatkan kebenaran Allah dalam kehidupanku. Oleh karena itu dia katakan itu adalah kerugian dan sampah di dalam Kristus Yesus. Dalam ayat berikutnya, dalam ayat 10 sampai ayat ke-11, mengenal Kristus secara pribadi. Pentingnya mengenal Kristus secara pribadi, sehingga Kristus yang bangkit itu meski bertemu dengan kita setiap hari. Kuasa kebangkitan Allah yang menyentuh Kristus, yang membangkitkan Kristus, meski menjadi pengalaman kita setiap hari dengan kuasa Allah yang menyertai kita. Sehingga boleh kita katakan setiap hari orang percaya kepada Allah dalam nama Yesus, meski mengalami kekuasaan yang baru, meski mengalami dan memperlihatkan satu nilai kehidupan yang baru yang bisa dinikmati oleh orang lain dalam kehidupannya. Yang terakhir dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14, bahwasanya orang Kristen yang mengenal dan memperoleh hadiah yang dari Allah Bapa di sorga, yakni orang Kristen yang mendengar panggilan surgawi. Panggilan surgawi itu tujuannya untuk memanggil orang-orang yang lain supaya dikuduskan, supaya dibenahi, supaya dibekali, supaya mereka lebih mulia, lebih bermakna, lebih ditinggikan oleh Allah Bapa di sorga. Dan ini yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, supaya aku sama serupa dengan dia. Itu tujuan iman percayanya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah saudara senantiasa memaknai panggilan Allah dalam kehidupan saudara, supaya saudara bisa membenahi, membekali orang dalam kekudusan, supaya saudara sungguh-sungguh memperlihatkan nilai panggilan saudara surgawi buat saudara, yakni mampu untuk memperlengkapi orang menjadi kudus, mampu memperlengkapi orang supaya ditinggikan Allah dalam nama Yesus, supaya sama dengan Kristus kehidupannya di tengah-tengah dunia ini. Jadilah demikian, jadilah Allah hidup dalam kehidupan saudara dan kehidupan kita semuanya. Firman Tuhan ini tadi dikatakan bahwasanya temanya berlari menuju panggilan surgawi. Saudara dipanggil untuk memanggil. Rasul Paulus dipanggil menuju ke Damsyik yang mau membabat habis orang Kristen itu, untuk memanggil orang, untuk mempertobatkan orang, untuk membekali orang, untuk menguduskan orang supaya tidak bercacat di hadapan Allah. Jadilah kita memenuhi tugas panggilan itu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, karena Engkau sungguh-sungguh berkarya dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu senantiasa kami temukan setiap hari dalam kehidupan kami, sehingga terasa ada yang baru dalam kehidupan kami ini. Allah yang berkarya, Allah yang berkuasa. Kiranya panggilan-Mu kepada kami lakukan untuk memanggil, membenahi, menguduskan orang-orang percaya, agar kami sama-sama ditinggikan dalam nama Yesus.